Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara menyelesaikannya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk umum persamaan kuadrat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai diskriminan persamaan kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah kalian diharapkan dapat menentukan banyaknya akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Kita lihat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi yang dimaksud dengan variabelnya berpangkat tertinggi 2. Jadi di sini variabel dari suatu persamaan ini adalah variabelnya adalah X, pangkat tertingginya adalah 2. Jadi bentuk persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya itu 2 kita sebut dengan persamaan kuadrat. Masih ingat dulu di kelas 7 bahwa untuk suatu persamaan yang pangkat tertinggi variabelnya 1 kita kenal dengan yang namanya persamaan linier yang sudah kita pelajari di kelas 7. Nah, yang berpangkat 2 kita sebut dengan persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Di mana A disebut dengan koefisien dari X pangkat 2. Ini masih ingat ya dulu pada materi bentuk aljabar, bilangan atau sesuatu yang bersama dengan variabel, yang di depan variabel kita sebut dengan koefisien. Jadi A kita sebut dengan koefisien dari X kuadrat. Kemudian B kita sebut dengan koefisien dari X. Sedangkan C yang tanpa ada variabelnya kita kenal dengan yang disebut dengan konstanta. Bisa dipahami ya? Kita ambil contoh persamaan kuadrat yang pertama. 3x kuadrat min 6x plus 10 sama dengan 0. Kita lihat A-nya sama dengan 3. Jadi A tadi adalah koefisien dari X pangkat 2. A sama dengan 3. Kemudian B-nya adalah min 6. B tadi adalah koefisien dari X. Jadi min 6. Jadi kurang 6 itu bisa dibaca dengan min 6. Kemudian C-nya adalah 10. Ya. Kita ambil contoh yang kedua. Ada X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Siapa A-nya? A-nya adalah 1. Dari mana 1? Masih ingat dulu di aljabar bahwa 1, koefisien 1 dalam penulisan memang tidak ditulis, tetapi ketika dibutuhkan dalam perhitungan maka kita di depan sini ada koefisien 1. Jadi koefisiennya X pangkat 2 adalah 1, yaitu A. Kemudian nilai B-nya adalah 3. Jadi B-nya 3. B adalah koefisien dari X. Sedangkan di sini C-nya tidak ada, maka C-nya adalah 0. Contoh yang ketiga,
X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kira-kira berapa A-nya? Ya, A-nya adalah 1. Sama dengan nomor 2 tadi ya. Di depan sini ada 1. Siapa B-nya? Siapa B tadi? B adalah koefisien dari X. Pada persamaan kuadrat ini, variabel X-nya, koefisien X-nya tidak ada. Maka B-nya adalah 0. Siapa C-nya? C-nya adalah negatif 4. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita lanjut dengan yang namanya akar persamaan kuadrat. Apa sih akar persamaan kuadrat itu? Bisa kita sebut dengan penyelesaian. Jadi akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat adalah nilai variabel yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Kita ambil contoh. Saya punya persamaan kuadrat demikian. X pangkat 2 atau X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Ketika variabel X ini kita ganti dengan suatu bilangan, kemudian hasilnya menghasilkan kalimat yang benar, maka X yang kita pilih tadi disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan ini. Kita ambil contoh, misalkan kita ambil contoh X-nya kita ganti 0 misalkan. 0 pangkat 2, 0. Ditambah 0, berarti kan 0 ya. 0 min 2, itu hasilnya min 2. Apakah min 2 sama dengan 0? Tentu tidak, ya. Min 2 tidak sama dengan 0. Berarti ketika persamaan ini kita ganti X-nya dengan 0, maka persamaan kuadrat ini bernilai salah. Jadi, pemilihan X sama dengan 0 yang kita lakukan tadi, 0 bukan penyelesaian, bukan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Bisa dipahami ya? Kita coba 1. 1 pangkat 2, 1. Ditambah 1, berarti 1 ditambah 1, 2. 2 dikurangi 2, berapa? Ya, 2 dikurangi 2, 0. Apakah 0 sama dengan 0? Ya, 0 itu sama dengan 0. Sehingga ketika X-nya ini saya ganti 1, maka persamaan kuadrat ini bernilai benar. Sehingga pemilihan X sama dengan 1 yang menyebabkan persamaan kuadrat ini bernilai benar, maka 1 disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Begitu terus seterusnya kita cari, kita ganti X-nya ini dengan berapa sampai menghasilkan kalimat yang benar. Maka pemilihan X tadi kita sebut dengan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Ini yang sudah kita bicarakan tadi. Ketika variabel X diganti 1 tadi sudah ya, kita coba. Sekarang coba ini diganti min 2. Kita masukkan ke sini. Min 2 pangkat 2. Berapa? 4 ya. Min 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah min 2 adalah 2. 4 ditambah min 2 itu 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. 0 di ruas kiri bernilai 0, di ruas kanan juga bernilai 0. Maka ketika X-nya diganti dengan min 2, maka persamaan kuadrat ini bernilai benar. Sehingga ketika X diganti min 2, diganti 1 yang tadi sudah kita coba, maka bernilai benar. Sehingga min 2 dan 1 disebut dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat yang ada di sini. Jadi pahami ya?
Jadi intinya untuk mencari akar persamaan kuadrat adalah tujuannya adalah menemukan nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat ini bernilai benar. Itu namanya mencari akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Dan nanti caranya untuk menentukan akar penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, tentunya kita tidak secara coba-coba seperti tadi, kita ganti min 2, kita ganti 0 sampai dapat yang benar. Nanti ada cara untuk menentukan akar atau penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat. Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya. Sekarang yang penting kalian mengenal dulu yang namanya apa sih akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Baik, sekarang sebelum kita menghitung atau menentukan akar, kita akan membahas ini dulu. Kita akan menentukan ada berapa sih banyaknya akar persamaan kuadrat itu. Yang tadi kita bahas di contoh adalah punya 2 akar, yaitu min 2 dan 1. Nah, kita lihat nanti di persamaan kuadrat-kuadrat yang lain, apakah sama, apakah punya 2 atau lebih dan sebagainya. Untuk menentukan banyaknya akar persamaan kuadrat, bisa kita tentukan dengan kita melihat nilai diskriminan. Apa itu diskriminan? Nah, kita lambangkan dengan D besar, bahwa diskriminan itu punya rumus begini, D pangkat 2 min 4AC. Ini cara mencari diskriminan, ini rumusnya. Nah, sekarang kita lihat dari nilai diskriminannya. Jika diskriminannya lebih dari 0, lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang berbeda. Saya ulangi. Jadi jika D-nya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat punya 2 akar, punya 2 penyelesaian yang berbeda. Seperti contoh yang tadi ada di depan yang sudah kita bahas, akarnya ada 2, yaitu min 2 dan 1. Punya 2 dan nilainya berbeda, min 2 dan 1. Nanti kita lihat diskriminannya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, jika diskriminannya itu nilainya 0 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat itu mempunyai 1 akar real, atau bisa dikatakan dia punya 2 akar tetapi kembar. Misalkan min 1 dan min 1, 2 dan 2, artinya punya 2 akar tetapi dia bernilai kembar, sama. Makanya bisa dikatakan punya 1 akar. Itu jika diskriminannya sama dengan 0. Berikutnya yang terakhir, jika diskriminannya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat itu tidak mempunyai akar penyelesaian. Jadi kalau diskriminannya 0, maka persamaan kuadrat itu tidak punya akar penyelesaian. Baik, sekarang kita lihat di contoh ya, biar paham. Tentukan diskriminan dan banyaknya akar penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Kita lihat contoh yang pertama, ada persamaan kuadrat x kuadrat plus x min 5 sama dengan 0. Untuk mengetahui berapa banyaknya penyelesaian tadi adalah kita lihat dari diskriminannya. Untuk mendapatkan diskriminan, apa tadi rumusnya? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Sekarang kita lihat dulu. Lihat ya, nomor 1. Berarti A-nya berapa A-nya? A adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti A-nya adalah 1. B-nya, B adalah ini.
Koefisien dari X berarti B sama dengan 1. C, ini C-nya berarti min 5. Sehingga diskriminannya, tadi kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B-nya kita ganti 1, tadi 1 pangkat 2, min 4, A-nya kita ganti 1, C-nya kita ganti min 5. Kita hitung, 1 kuadrat itu 1, 4 kali 1, 4, 4 kali min 5, min 20. Sehingga hasilnya adalah 1 min berarti 1 plus 20. Sehingga hasilnya adalah 20. Nah, berarti D-nya bernilai 21. 21 itu berarti lebih besar daripada 0. Bagaimana tadi kalau D-nya lebih besar dari 0? Iya, maka penyelesaiannya mempunyai dua akar real yang berbeda. Jadi persamaan kuadrat ini punya dua akar real berbeda. Kita tidak hitung dulu, yang penting kita tahu dulu, oh punya berapa, punya penyelesaian berapa, oh punya 2. Nanti menghitungnya di bab berikutnya, di materi berikutnya ya. Kita lihat penyelesaian contoh yang kedua. A-nya adalah min 2, ya. A, ini B, min 3, C, 6. Kita hitung diskriminannya, pakai rumus yang tadi. B-nya kita ganti min 3, berarti min 3 pangkat 2. Min 4 kali A kali C, 4 kali A-nya min 2, C-nya adalah 6. Min 3 pangkat 2, 9. 4 kali min 2 itu min 8. Min 8 kali 6 itu min 48. Sehingga hasilnya adalah 9 min plus ya, plus 48 tadi sama dengan 57. Nah, karena 57 berarti dia diskriminannya lebih dari 0. Bagaimana tadi kalau lebih dari 0? Sama ya. Berarti persamaan kuadrat ini mempunyai akar penyelesaian sebanyak 2. Yaitu mempunyai 2 akar real berbeda. Yang ketiga, berapa A-nya? Ya, A-nya 1. B-nya 2. Ini C, 7 ya. Berarti diskriminannya kita masukkan B kuadrat, berarti 2 pangkat 2 min 4 kali A-nya 1, C-nya 7. 4 min 4 kali 1, 4, 4 kali 7, 28. 4 min 28, nilainya adalah min 24. Kita tahu bahwa min 24 itu adalah kurang dari 0. Bagaimana kalau kurang dari 0 tadi diskriminannya? Ya, jadi persamaan kuadrat ini tidak memiliki atau tidak mempunyai akar penyelesaian. Baik anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.